hanya menghadap kepada Allah, berpaling dari kesyirikan, dan mereka mendirikan sholat, membayar zakat, yang demikian adalah agama yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang zahir maupun yang batin, sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah bagian yang ke-7 dari kajian kitab ini, dan masih kita membahas tentang beriman kepada Allah yang merupakan rukun iman yang pertama. Sebagaimana yang sudah berlalu sebelumnya, bahwasanya Syekh rahimahullah mendatangkan ayat-ayat dari Al-Quran yang berisi tentang kebesaran Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang sifat-sifat Allah SWT, yang diharapkan dengan kita membaca ayat-ayat tersebut kita bisa mengenal Allah SWT, dan tentunya ini sangat berkaitan erat dengan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan kepada para pemirsa sekalian untuk membuka kitabnya. Ya. Insyaallah pada hari ini kita akan membaca 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Beliau mengatakan rahimahullah, wa nu'minu bi annahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Beliau mengatakan, dan kita, maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah, beriman bahwasanya dia, yaitu Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, yang artinya, dan tidaklah ada sesuatu yang melata di atas bumi ini kecuali atas Allah rezekinya, dan dialah Allah SWT yang mengetahui tempat tinggalnya yang seterusnya dan juga yang sementara. Kullun fi kitabin mubin, masing-masing atau semuanya berada di dalam kitab yang nyata. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini adalah ayat yang mulia, menjelaskan kepada kita tentang sifat Allah, yaitu Ar-Razq. Dialah Allah SWT yang memiliki sifat memberikan rezeki. Dan di dalam ayat ini pula menunjukkan tentang sifat ilmu bagi Allah SWT. Allah mengatakan, wa ma min dabbah, dan tidak ada sesuatu yang melata, yang merayap, fil ard, di atas bumi ini. Dan ini mencakup seluruh yang hidup di atas bumi ini, baik itu manusia
ya di berbagai penjuru dunia, dan juga hewan-hewan yang besar maupun yang kecil, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang tentunya jumlah seluruh makhluk yang melata tadi yang ada di atas bumi ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, seandainya kita disuruh untuk menghitung satu jenis saja, semut misalnya, rayap misalnya, serangga misalnya, atau ikan, ya disuruh untuk menghitung satu jenis saja, niscaya tidak ada di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Semuanya itu, para pemirsa sekalian, Allah mengabarkan illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rezeki mereka. Atas Allah maksudnya Allah lah, dialah yang menanggung. Allah yang telah menciptakan dabbah itu semuanya, Allah yang menciptakan mereka semuanya, dan Allah SWT yang akan menanggung rezeki bagi mereka. Bukan sebagian dari mereka menanggung sebagian yang lain, tidak. Allah yang menanggung semuanya. Dialah yang menanggung rezeki bagi kita, dan dialah yang menanggung rezeki bagi anak-anak kita. Dialah yang menanggung untuk istri kita, karena kita semuanya adalah dabbah, semuanya berjalan di atas permukaan bumi. Ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sifat Allah Ar-Razzaq. Dialah yang maha memberikan rezeki. Dan di antara nama Allah SWT adalah Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki, dan dialah yang memiliki kekuatan yang kokoh. Semua yang ada di permukaan bumi ini, Allah SWT dialah yang menanggungnya. Sekali lagi, jumlah mereka tidak terhingga, dan mereka berada di tempat yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang berada di tempat yang kelihatan, ada di antara mereka yang tersembunyi di lorong-lorong, di sarang-sarang, di bawah laut. Dan Allah SWT menyampaikan rezeki kepada masing-masing dari mereka. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT menunjukkan kesempurnaan Allah di dalam menanggung rezeki bagi mereka, Allah SWT menulis rezeki bagi masing-masing mereka sebelum mereka diciptakan, sebelum mereka berwujud sebagai seorang makhluk, menjadi hewan atau menjadi manusia, menjadi ikan. Sebelum mereka menjadi makhluk yang hidup, maka Allah SWT sudah menulis rezeki bagi masing-masing dari mereka. Dan mereka akan mendapatkan rezeki yang sudah ditulis tadi. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir bagi para makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi, ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ternyata masalah rezeki, masalah ajal, dan segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah SWT. Termasuk diantaranya adalah rezeki yang akan diterima oleh makhluk. Dan mereka, ketika mereka sudah diciptakan oleh Allah, maka rezeki tersebut akan datang kepada mereka di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, ya, dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan terlambat, ya, dan tidak akan mendahului, dan jumlahnya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang sampai,
ya seandainya dia meninggal dunia, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai seluruh rezekinya sempurna dia dapatkan. Tidak akan dia meninggal dunia sampai sempurna seluruh rezekinya. Dan tidak akan dia meninggal dunia sampai rezeki yang terakhir yang sudah Allah takdirkan untuk dia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini sampai kepada orang tersebut. Seandainya dia berada di sebuah tempat dan rezeki yang terakhir tadi jauh di tempat yang lain, maka Allah SWT akan mendatangkan rezeki tadi, atau dia akan menuju rezeki tadi, sehingga akan sampai rezeki yang terakhir tadi, barulah dia akan meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan Allah di dalam memberikan rezeki kepada manusia. Illa 'alallahi rizquha. Ya, kecuali atas Allah rezeki bagi mereka. Oleh karena itu, bagaimana seorang muslim yang sudah mengaku beriman kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah SWT, mengetahui kesempurnaan dan sifat Allah SWT, bagaimana dia masih tersisa di dalam hatinya keraguan, tersisa di dalam hatinya rasa takut dengan masalah rezeki ini. Ya, hendaklah dia mengarungi kehidupan dia dalam keadaan dia tenang. Tenang untuk dirinya sendiri dan juga dia tenang di dalam untuk orang lain. Yakin bahwasanya apabila dia memiliki anak, yakin bahwasanya anak-anak dia kelak juga akan mendapatkan rezeki. Allah SWT dialah yang memberikan rezeki untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Allah SWT mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak kalian dan juga kalian sendiri. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tidak masalah kita ajarkan mereka pelajaran-pelajaran dunia, kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang diajarkan di situ ilmu-ilmu dunia. Cuma yang perlu kita ingatkan, harus kita dasari juga mereka dengan ilmu-ilmu agama. Dan inilah yang wajib. Adapun ilmu-ilmu dunia, maka ini bukan perkara yang wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Tidak masalah kita ajarkan mereka ilmu dunia dengan maksud supaya mereka memiliki keterampilan atau beberapa keterampilan, tapi ingatkan kepada mereka bahwasanya rezeki itu sudah Allah SWT takdirkan, sudah Allah tulis. Kita ingatkan jangan sampai kita merasa khawatir tidak mendapatkan rezeki. Kemudian kita ingatkan jangan sampai mencari rezeki yang haram. Karena Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya salah seorang di antara kalian tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Oleh karena itu kata beliau mengatakan fa'ajmilu fit talab, maka hendaklah kalian perbaiki di dalam mencari rezeki. Kita ingatkan mereka jangan sampai di dalam mencari rezeki mereka menggunakan praktek-praktek yang haram, muamalah-muamalah yang diharamkan. Nah, kemudian setelahnya Allah SWT mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah SWT dialah yang mengetahui mustaqarraha. Mustaqarraha artinya adalah tempat yang langgeng. Tempat yang lama dia tempati. Wa mustauda'aha maksudnya adalah tempat yang sementara. Sebagian menafsirkan bahwasanya mustaqarraha di sini adalah akhirat dia. Karena inilah tempat dia kembali dan itulah tempat yang langgeng bagi dia. Dan mengartikan bahwasanya mustauda' di sini adalah dunia. Tempat tinggal dia di dunia itu di mana?
Maka Allah SWT dialah yang maha mengetahui tempat kembalinya manusia. Apakah dia di dalam surga selamanya atau dia di dalam neraka. Maka ini di bawah ilmu Allah. Disebutkan dalam hadis, "Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar." Tidak ada sebuah jiwa di antara kalian kecuali sudah diketahui ya tempat tinggalnya, apakah di dalam surga atau di dalam neraka. Sebelum mereka diciptakan, sebelum mereka hidup, sudah Allah ketahui ya siapa saja yang akan masuk ke dalam surga dan siapa di antara mereka yang akan masuk di dalam neraka. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika mengabarkan tentang malaikat yang diutus untuk ya menulis takdir bagi janin, maka di antaranya yang ditulis adalah syaqiyun aw sa'id. Fayu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyun aw sa'id. Ya, ditulis apakah dia termasuk orang yang celaka, ya termasuk penduduk neraka, atau dia adalah termasuk orang yang berbahagia masuk ke dalam surga. Maka Allah SWT maha mengetahui yang demikian. Ya, dan apakah setelah kita mengetahui bahwasanya surga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah, kemudian kita tidak beramal saleh? Jawabannya bukan demikian. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat yang mereka adalah orang yang paling mulia dan mereka adalah contoh bagi kita semuanya. Para sahabat ketika mendengar kabar dari Nabi SAW bahwasanya masing-masing dari manusia sudah ditentukan surga dan nerakanya, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattaqin?" Ya Rasulullah, apakah kami tidak ya berserah diri saja? Kalau memang semuanya sudah ditentukan, neraka dan juga surga, kenapa kita tidak pasrah saja? Ya, wa fimal amal. Untuk apa kita beramal? Maka Nabi SAW mengatakan dengan jawaban yang singkat, ya, dan dengannya ya insyaallah akan hilang seluruh syubhat yang ada di dalam masalah ini. Beliau mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian beramal, yaitu beramal solehlah. Maka masing-masing dari kalian akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi orang yang sudah ditentukan oleh Allah masuk ke dalam surga akan dimudahkan untuk beramal soleh. Maka beramal solehlah kalian. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kita beriman dengan takdir dan semuanya sudah ditulis oleh Allah, dan di waktu yang sama kita diperintahkan untuk beramal soleh. Ya, dan orang yang kelak akan masuk ke dalam surga dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga, yaitu amal soleh dan juga iman. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui apa yang tempat kembali manusia, wa mustauda'aha, dan Allah mengetahui tempat tinggal mereka sementara di dunia. Ya, maka ini menunjukkan tentang ilmu Allah yang sangat luas, yang sangat sempurna, sehingga perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang, dan ini adalah ghaib, Allah SWT maha mengetahuinya. Kullun fi kitabim mubin, masing-masing ya semuanya itu ada di dalam kitab yang jelas, dan yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Disitulah ditulis segala sesuatu, ya termasuk rezeki manusia, ya termasuk di situ apakah manusia seseorang ke dalam surga atau ke dalam neraka, dan apa yang terjadi di dunia ini, ya dia bertempat tinggal di tempat yang mana. Maka semuanya itu ditulis oleh Allah SWT di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dan ini menunjukkan keimanan kita, segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah,
dan mungkin tentang masalah ditulisnya takdir akan lebih leluasa ketika kita sampai pada pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ayat yang selanjutnya beliau mengatakan wa nu'minu bi annah, dan kita beriman bahwasanya dia yaitu Allah SWT adalah sebagaimana dalam ayat, yaitu firman Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kita beriman, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah beriman, percaya dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, yaitu firman Allah yang artinya, dan di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu gaib. La ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu gaib. Dan ini menunjukkan tentang kekhususan kunci-kunci ilmu gaib tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan setelahnya la ya'lamuha illa huwa. Kunci-kunci tadi tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu mafatihul ghaib tadi kepada makhluknya, baik itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah ataupun dia adalah seorang malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Nah, untuk kunci-kunci ilmu gaib nanti insyaallah akan diterangkan pada ayat selanjutnya. Ya, moga-moga dimudahkan dan ada waktu untuk menjelaskan ayat yang selanjutnya, yaitu tentang mafatihul ghaib. Kunci-kunci ilmu gaib itu apa maksudnya? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah SWT dialah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di dalam lautan. Ya, subhanallah. Ini adalah perincian. Ya, secara umum Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sebutkan dalam beberapa ayat perincian dari apa yang diketahui oleh Allah, dan maksud semuanya ini adalah untuk lebih menekankan dan lebih mengena ketika diperinci tentang keluasan ilmu Allah SWT. Di antara perinciannya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah SWT mengetahui apa yang ada di daratan dan juga apa yang ada di lautan. Apa yang ada di daratan sebagaimana yang kita tahu, ya, tanahnya, pasirnya, pohon-pohon, ya, pohon-pohonan, tanam-tanaman, hewan, dan juga makhluk-makhluk yang lain, ya, jin, termasuk manusia. Maka Allah SWT mengetahui apa yang ada di daratan. Dan masuk di dalam daratan adalah udara yang ada di atas daratan. Itu masuk di dalam daratan. Dan udara yang ada di atas laut termasuk lautan. Allah SWT mengetahui apa yang ada di daratan. Jumlah seluruh pasir, jumlah seluruh hewan, jumlah daun-daunan. Allah SWT mengetahui secara terperinci. Dan Allah mengetahui apa yang ada di lautan. Hewan-hewan yang ada di dalamnya, tanam-tanaman yang ada di dalamnya, kejadian-kejadian apa yang ada di dalamnya. Padahal laut ini adalah tempat yang gelap. Dan ada yang mengatakan bahwasanya jenis hewan dan jumlah hewan yang ada di lautan itu jauh lebih banyak daripada yang ada di daratan. Allah SWT Maha mengetahui apa yang terjadi di dalam laut, sampai yang ada di dasar-dasar laut. Maka itu tidak samar bagi Allah SWT. Dan ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah SWT. Tidak ada satu tempat di daratan maupun di lautan kecuali Allah SWT Maha mengetahuinya. Tidak ada yang luput bagi Allah.
Kemudian Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak terjatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Jatuhnya daun, ya, kapan waktunya? Di tengah malam, di akhir malam, di tengah, ya, di siang hari, dan di mana dia akan jatuh, ya, apakah dekat pohon tersebut atau dibawa terbang oleh angin atau dimakan oleh hewan. Maka Allah SWT Maha mengetahuinya. Itu tidak samar bagi Allah SWT. Padahal siapa di antara kita yang bisa memperhatikan, ya, pohon yang ada di depan rumah kita, ya, kapan dia jatuh daunnya dan di mana dia jatuh? Ya, kita tidak memperhatikannya demikian, tapi itu di bawah ilmu Allah SWT. Ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah. Ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna, sampai daun yang jatuh sekalipun Allah SWT Maha mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Demikian pula tidak ada sebiji, ya, satu biji pun fi dhulumatil ardh, yang ada di dalam kegelapan-kegelapan bumi, kecuali Allah mengetahuinya. Biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi, ya, karena biji-bijian ada yang dia di atas bumi, ada yang di dalam bumi. Di dalam bumi mungkin ditanam secara sengaja oleh manusia, atau ya secara alami dia masuk ke dalam bumi. Maka Allah SWT mengetahui tempat biji-biji tersebut, ya, dan kapan dia akan tumbuh, ya, meskipun dia berada di dhulumatil ardh, ya, berada di bawah kegelapan bumi, karena matahari yang tidak sampai ke sana, atau di dalam bawah laut, karena di sana ada biji-bijian juga yang berada di bawah laut. Maka di sana ada banyak kegelapan, ya, kegelapan tanah, kegelapan air, ya, kegelapan mendung. Meskipun dia berada di bawah kegelapan-kegelapan tadi, tapi Allah SWT Maha mengetahuinya, sehingga Allah SWT tumbuhkan pada waktunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tunas tadi pada waktunya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di bumi berupa biji-bijian tadi. Ya, maka ini menambah keyakinan kita, ya, menambah keimanan kita tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu yang lembab, yang basah, wala yabis, tidak ada yang kering, kecuali di dalam kitab yang jelas, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, dan sesuatu yang ada di bumi ini mungkin dia kering, mungkin dia basah. Baik yang basah maupun yang kering, Allah SWT Maha mengetahuinya. Dan semuanya ditulis oleh Allah SWT di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi adanya perincian ini, ya, jangan dikira ini tidak ada hikmahnya. Benar Allah SWT mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mampu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu mencakup ini semuanya. Tapi terkadang Allah SWT memberikan perincian, karena yang demikian adalah lebih mengena pada diri seseorang. Dan ini kita rasakan, dan insyaallah pemirsa juga merasakan bagaimana ketika kita, ya, membaca firman Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat Allah SWT yang menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah SWT. Baik. Kemudian ayat yang ketiga yang insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah firman Allah yang di sini beliau mengatakan wa nu'minu bi anna Allah, dan kita beriman bahwasanya Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham
wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya, dan di sisi Allah, di sisi Allah, indahu, yaitu di sisi Allah, ilmu sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Yang dimaksud dengan as-sa'ah adalah waktu meninggalnya seluruh manusia dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Wa yunazzilul ghaith, dan Allah SWT dialah yang menurunkan al-ghaith, hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan sebuah jiwa tidak mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, dan dialah yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Ayat ini, para pemirsa sekalian, adalah perincian dari mafatihul ghaib, kunci dari ilmu yang ghaib, yang jumlahnya ada 5. Ya, jumlahnya ada 5 yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah indahu ilmus sa'ah. Allah SWT di sisinya ada ilmu tentang kapan kejadian as-sa'ah. As-sa'ah, sekali lagi, ya, adalah waktu meninggalnya seluruh manusia. Ya, di akhir zaman, ketika malaikat Israfil, beliau meniup sangkakala, dan ini adalah tiupan yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan as-sa'ah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya as-sa'ah ini terjadi di hari Jumat. Namun kita tidak mengetahui Jumat yang mana. Yang mengetahui dengan pasti adalah Allah SWT. Ya, yang mengetahui dengan pasti di Jumat yang mana, maka ini hanya Allah SWT. Dan disebutkan dalam hadis pula bahwasanya hewan dan juga binatang setelah waktu fajar, ya, sampai terbitnya matahari, mereka dalam keadaan takut, khawatir apabila, ya, datang as-sa'ah di hari Jumat tersebut. Dan Allah SWT mengkhususkan ilmu tentang as-sa'ah ini hanya untuk dirinya. Allah tidak beritahukan kepada yang lain. Dan dia adalah termasuk kunci ilmu ghaib. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan datangnya? Karena mereka adalah orang-orang yang ingkar, ingin memperolok Nabi SAW ketika diancam dengan akan datangnya hari kiamat, hari di mana mereka akan diazab. Mereka mengatakan, kapan terjadinya hari kiamat? Seakan-akan mereka menantang Nabi SAW. Ya, kemudian beliau disuruh untuk mengatakan, Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat adalah di sisi Allah. Ya, wa 'indahu ilmus sa'ah. Ilmunya adalah di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Sehingga kalau di sisi Allah, ya, dialah yang mengetahui dan tidak diketahui oleh manusia. La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah SWT tidak menampakkan hari kiamat ini, waktunya, ya, kecuali yang dirinya sendiri. Dialah yang mengetahui. Sehingga ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dan beliau menjelma sebagai seorang manusia yang sempurna,
Dan Nabi SAW mengetahui bahwasanya dia adalah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bertanya, mata sa'ah, ya, kapan terjadinya hari kiamat? Akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena saat itu beliau yang ditanya, bi'a'lam, lebih tahu daripada yang bertanya. Dan yang bertanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi yang ditanya, dan dia adalah Nabi yang paling mulia, kemudian yang bertanya, dan dia adalah malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, dua-duanya tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, seandainya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat diberitahukan oleh Allah kepada makhluknya, tentunya diberikan ilmu tersebut kepada orang yang paling dekat dengan Allah atau malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tapi ternyata Allah SWT mengkhususkan ilmu gaib ini, ya, yaitu tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya untuk dirinya saja. Sehingga kalau Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril tidak mengetahui, lalu bagaimana dengan orang lain? Lalu bagaimana masih ada orang yang mereka mengaku mengetahui ilmu yang gaib, yaitu mengetahui kapan terjadinya hari kiamat? Kalau ada yang mengaku mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, mengatakan bahwasanya terjadi hari kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99 misalnya, maka seorang muslim tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwasanya dia adalah pembohong. Ya, orang yang mengatakan ya terjadi hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya, ini adalah kadzab, dia adalah seorang pendusta. Harus kita dustakan. Karena Allah SWT dialah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan Allah tidak memberitahukan tentang ilmu yang gaib ini kepada siapapun. Kemudian Allah mengatakan wa yunazzilul ghaits, ya, dan Allah SWT dialah yang menurunkan hujan. Allah SWT dialah yang menurunkan hujan, dan dialah yang mengetahui ya kapan terjadinya hujan. Dan yang dimaksud dengan ghaits di sini menurut sebagian ulama adalah hujan yang memberikan manfaat. Ada yang mengatakan demikian, yaitu hujan yang mendatangkan manfaat, bisa menumbuhkan tanaman, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan ghaits. Dinamakan ghaits kalau dia bisa bermanfaat dan bisa menumbuhkan tanaman. Maka Allah SWT dialah yang menurunkan, ya, dan dialah yang maha mengetahui kapan diturunkan ghaits tadi, kapan waktunya yang pas. Ya, tidak ada yang mengetahui yang demikian kecuali Allah. Ya, pas waktunya tunas atau tumbuhan atau biji-bijian itu waktunya untuk tumbuh, yang mengetahui waktu yang pas untuk diturunkan hujan tadi hanyalah Allah SWT. Dan dialah yang mengetahui di mana ya biji-bijian tadi yang bisa tumbuh dengan sebab hujan tadi. Ini yang mengetahui hanya Allah. Ya, yang mengetahui dengan pasti kapan terjadinya hujan tadi, ya, dengan detiknya, dengan sedetail-detailnya, dan di tempat yang mana, maka Allah SWT dialah yang maha mengetahui. Adapun manusia maka tidak mengetahui yang demikian. Bagaimanapun kehebatan dia, tidak akan mengetahui ya kapan terjadinya hujan secara pasti, ya, dengan sedetail-detailnya, ya, berapa jumlahnya, ya, dan kapan terjadinya, di tempat mana dia akan turun. Yang bisa dia lakukan hanya sekedar mengira-ngira saja, melihat hujan, atau dia melihat angin yang
berhembus, kemudian memperkirakan maka akan terjadi mendung, ya, dan akan terjadi hujan di sore harinya. Itu perkiraan manusia dan dia tidak bisa memastikan. Adapun Allah SWT, maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah pastikan, ya, akan turun hujan pada saat tersebut. Ini enggak diketahui oleh manusia yang demikian. Itu pun ketika mereka memperkirakan cuaca, terkadang salah, terkadang benar, tidak sesuai dengan apa yang mereka perkirakan. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT, ya, dialah yang yunazzilul ghaits, dialah yang menurunkan hujan, dan dialah yang Maha mengetahui, ya, tentang perincian dari hujan tadi, kapan turunnya, di mana dia akan turun, berapa kubik jumlahnya. Nah, kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan rahim di sini adalah tempat janin yang ada di dalam perut, ya, seorang wanita atau betina apabila dia adalah hewan, ya, maka Allah SWT mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim-rahim tersebut, ya, baik rahim seorang manusia maupun hewan yang dia berada di dalam perut ibunya, ya, semua dari sisi apapun atau dari segala sisi Allah SWT mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim tersebut. Kapan dia mulai, ya, tumbuh, kapan pertemuan antara sel telur dari laki-laki maupun dari wanita, ya, bagaimana pertumbuhan dia, kapan dia akan lahir, kapan dia terbentuk anggota badannya, kapan terbentuk matanya, apakah dia kelak akan laki-laki atau wanita, bahkan apa yang akan terjadi ketika setelah dia lahir di dalam kehidupannya, berupa rezekinya, berupa amalannya, ya, berupa ajalnya. Maka Allah SWT ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang ada di dalam janin manusia, apa yang di dalam rahim manusia. Tidak ada yang samar bagi Allah, ya. Adapun manusia, maka yang bisa mereka lakukan, ya, kalau di zaman sekarang ada alat yang bisa melihat, ya, apa yang ada di dalam janin, itu pun sangat terbatas, ya. Dia bisa mengetahui ini laki-laki atau wanita, ya, ketika sudah berumur misalnya lebih dari 4 bulan, ya, atau lebih dari 5 bulan, itu pun kadang salah, kadang benar, kadang kelihatan, kadang tidak, karena tertutupi sesuatu misalnya, ya. Kemudian kadang benar, dan terkadang ketika lahir ternyata tidak seperti yang mereka perkirakan. Itu keadaan kita dan teknologi yang ada. Itu pun, ya, mereka bisa mengetahuinya dalam waktu yang tertentu. Sebelumnya mereka tidak tahu, ya, sebelumnya mereka tidak tahu. Dan sebagian ulama mengatakan kalau sudah, ya, menjadi udah ada jenis kelaminnya laki-laki maupun wanita, maka ini bukan ilmu gaib lagi yang khusus bagi Allah. Kenapa? Karena ketika dia sudah menjadi laki-laki atau wanita, maka malaikat pun dia tahu tentang hal ini. Ya, kalau malaikat tahu berarti bukan lagi ilmu gaib yang khusus bagi Allah SWT. Ya, tapi sebelumnya, ya, sebelum itu dibentuk menjadi laki-laki atau wanita, maka ini ilmu yang gaib, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Termasuk malaikat tidak mengetahuinya. Ya, tapi kalau sudah menjadi laki-laki atau wanita, dan ini, ya, ketika sudah berumur 4 bulan, ya, maka ini sudah bukan lagi ilmu yang gaib, diketahui oleh malaikat dan bisa diketahui oleh dokter. Baik. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok.
Apa yang akan dia lakukan besok dia tidak tahu. Besok itu akan terjadi apa? Bagi dia tidak tahu, apalagi yang terjadi pada orang lain. Padahal dia sudah punya rencana mungkin. Rencananya besok akan melakukan ini, melakukan itu baru rencana saja. Tapi kita tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya besok. Ya, kita tidak mengetahui kejadian apa yang sebenarnya akan terjadi besok. Mungkin kita sekarang merencanakan sesuatu, ya, A misalnya, ternyata besok yang terjadi adalah B. Maka ini termasuk sesuatu yang termasuk mafatihul ghaib, kunci ilmu ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamuha illallah, sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan sebuah jiwa tidak mengetahui di daerah mana dia akan meninggal dunia. Ya, di daerah mana dia akan meninggal dunia dia tidak mengetahuinya. Ini adalah kekhususan bagi Allah. Dia bisa berencana, saya ingin meninggal di desa saya ingin meninggal di kota Madinah, saya ingin meninggal di tempat tertentu, tapi itu hanya sekedar keinginan. Tapi ilmu dan pengetahuan bahwasanya dia akan meninggal di sebuah tempat, ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Sehingga banyak manusia yang punya keinginan mungkin dia meninggal di daerahnya, tapi ternyata dia meninggal di daerah yang lain. Ada sebagian mereka dari kecil nggak pernah keluar kemana-mana, ya tinggal di tempat tersebut, dan dia mengira bahwasanya dia akan meninggal di tempat tersebut. Tapi ternyata di sana ada sebab, karena sudah ditakdirkan oleh Allah dia meninggal di sebuah tempat, maka di sana ada sebuah sebab yang menjadikan dia meninggalkan daerah tersebut dan meninggal di tempat yang lain yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka ini adalah ilmu yang gaib, tidak mengetahui kapan seseorang dan di mana seorang akan meninggal dunia kecuali Allah SWT. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui. Khabir artinya adalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya khabir ini lebih khusus daripada alim. Kalau alim umum, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Ya. Adapun khabir maka ini ada yang mengatakan yaitu mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Kalau yang tersembunyi saja Allah SWT maha mengetahuinya, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang kelihatan? Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masih berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menambah keimanan kita dengan mendengar ayat-ayat yang mulia ini, dan semoga Allah SWT mematikan kita di atas keimanan kepadanya dan juga keimanan kepada rukun iman yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.